sampai terus menerus berdakwahnya tanpa henti loh, dari pagi, siang, sore, malam terus untuk mengajak kaumnya menyembah Allah. Mereka tidak mau tetap menyembahnya. Yang disembah adalah hutan, hutan kecil yang ada di padang pasir di kota Madian. Rasulullah bersabda di dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Jadi kalau berbuka itu jangan langsung sate kelata, ya, bakso, kopi, kabel semua. Jangan keburu dulu, santai dulu, doa dulu. Ya, doa dulu. Itu doa yang keluar dari perut seorang yang sedang kosong perutnya nuruti Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Adik-adik semuanya, hari ini kita ketemu lagi. Masih ingat sama wajah yang keren gini? Hah? Ingat? Masih ingat? Ingatlah, mosok Pak gendut hitam gini nggak diingat ya. Baik, kesempatan ini, ya, bulan mulia ini, Kak Budi akan melanjutkan kisahnya lagi dengan judul yang berbeda. Oke? Akan tetapi, sebelum kita mulai kisah kita, cerita kita, kebetulan kan sekarang bulan Ramadan, ya kan? Iya enggak? Ya. Puasa toh? Ya. Puasa enggak? Tadi sahur enggak tadi? Tadi sahur? Iya. Oke. Untuk bulan Ramadan ini kan ibadah yang sangat utama adalah apa? Membaca Al-Quran. Maka pada kesempatan ini, pas bulan Ramadan ini, sebelum cerita kita mulai, kita akan baca Quran dulu. Mau ya? Oke? Oke. Kan Rasul menyampaikan, Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW menyampaikan, sebaik-baiknya zikir adalah membaca Al-Quran. Baik. Kita baca Al-Quran bersama-sama saja, sambil mengikuti Kak Buti, oke ya? Cuman sebentar, beberapa detik saja. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fa bi ayyi ala'i
rabbikuma tukadziban. Allahumma arhamna bil Quran. Adik-adik, bulan Ramadan ini harus banyak membaca Al-Quran. Yang semangat, walaupun sekarang ada apa? Wabah apa namanya? Wah, pinter banget, wabah corona ini kecil dewe. Umurnya berapa? 5 tahun ya. 5 tahun wabah corona. Hari ini ternyata Allah baru memberikan ujian kepada kita untuk bersabar. Walaupun ada wabah, kita tetap semangat beribadah pada bulan Ramadan. Baik, kita mulai kisah kita. Siap? Siap dengerin? Siap, Mas? Siapa namanya? Mas Baim, siap dengerin ya? Oke, kita mulai kisahnya. Adik-adik, di sebuah negeri namanya Arab. Arab ada sebuah kota yang namanya Madian. Ini berbatasan dengan Syam, dekat Damaskus di sana. Ya Allah, di Madian itu, na'udzubillah, kenapa? Di sana itu penduduk Madian itu tidak mau mentaati Allah. Tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa kalau sekarang. Tidak mau menyembah Allah. Tapi penduduk Madian itu sukanya yang jelek-jelek. Yang zalim. Tidak mau menyembah Allah. Mereka sembahnya apa coba? Penduduk Madian. Sesembahannya apa? Namanya Aika. Apa? Aika. Aika itu sebuah hutan kecil yang ada di padang pasir yang ada di kota Madian. Sebuah hutan kecil. Maka penduduk Madian itu bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang disembah malah hutan. Jadi kalau pagi, siang, sore mereka berbondong-bondong menuju ke hutan. Mintanya sama hutan, berdoanya sama hutan, memohonnya sama hutan, menyembahnya sama hutan. Ini penduduk Madian. Maka juga disebut sebagai penduduk Aika karena menyembah hutan. Boleh tidak kita menyembah hutan? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Suka hati bilang mak mak. Yang kemarin itu loh. Suka hati bilang mak mak. Mak. Mak 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 mak. Kalau kau suka hati pukul perut kurang keras. Sekali lagi. Awas lo perutnya bos mak belum begitu loh. Kalau kau suka hati bilang haha. Bilang hihi. Bilang huhu. Kurang keras. Wah, sampai terlihat habis giginya. Mas Baim ya tak? Mas Baim ya. Suka hati ucapkan Allah. Bilang sholat. Bilang zakat. Bilang puasa. Bilang haji. Bilang jihad. Kurang keras. Sekali lagi. Teriak hore. Semangat. Kalau kau suka hati petik jari. Ayo coba bunyi enggak jarinya? Petik jari. Enggak bisa, coba dulu. Suka hati petik jari. Kalau kau suka hati cetol pipi, oek oek. Bunyi cetol pipi, oek oek. Pencet hidung, oek oek. Jangan salah bilang apa? Ayo Suka hati pencet hidung, oek oek. Kalau kau suka hati kedip mata, dedet. Bisa enggak ya? Suka hati kedip mata, dedet. Ya. Suka hati lirik kanan, lirik kiri. Kemarin gimana? Suka hati putar mata. Ayo bisa nggak? Bisa nggak?
Ya, putar mata. Teriak hore. Penduduk Madian kegiatannya sehari seperti itu, setiap hari. Suka duduk-duduk di pinggir jalan ketika ada orang lewat. Penduduk Madian, orang-orang ini orang-orang kafir semuanya. Kemudian mereka itu menghadang orang yang sedang lewat. Hei, Mas, hei, Mbak, hei, Pak, berhenti. Aku minta uangnya. Diperas, dirampok. Sukanya itu penduduk Madian, suka merampok, suka memeras, suka mabuk. Astagfirullahaladzim. Boleh nggak tidak? Boleh nggak mabuk? Nggak boleh. Minta uang paksa orang boleh nggak? Nggak boleh. Tapi ini penduduk Madian, ya Allah, jahat luar biasa. Nggak mau menyembah Allah, malah suka. Ini lagi loh, penduduk Madian itu kalau berjual beli, berdagang, itu curang. Dalam menimbang takarannya itu tidak pas, selalu berbohong, berbuat curang. Jadi kalau menimbang nggak pas, selalu dia itu mengurangi timbangan, curang. Ini penduduk Madian. Maka karena penduduk Madian ini begitu sudah sangat rusak, Allah pun mengirimkan seorang Nabi. Ayo, Nabi siapa ini? Siapa tahu? Nabi Muhammad. Penduduk Madian yang sudah rusak, Allah mengirimkan apa? Nabi Syuaib. Wah, Nabi Syuaib. Betul, Allah pun mengirimkan seorang Rasul bernama Nabi Syuaib alaihi salam. Untuk apa? Mendakwai penduduk Madian. Wah, bener. Kemudian setiap pagi, siang, sore, malam tanpa henti Nabiullah Syuaib alaihissalam terus berdakwah. Wahai kaumku, janganlah engkau menyembah Aika, janganlah engkau menyembah pohon-pohon itu, janganlah engkau memohon, berdoa ataupun menyembah kepada hutan itu. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Allah adalah zat yang harus kita ibadahi, zat satu-satunya yang kita sembah, bukan pohon, bukan patung. Dan wahai seluruh kaumku, janganlah kamu ketika berdagang curang, mengurangi timbangan. Itu dilarang oleh Allah. Sampai seperti itu. Setiap hari ngajak untuk beribadah kepada Allah, ngajak untuk menyembah Allah, ngajak untuk mentauhidkan Allah. Akan tetapi apa? Penduduk Madian tidak mau peduli, nggak mau tahu. Mereka tetap berbuat zalim, tetap merampok, memeras, minum minuman keras, menyembah pohon yang ada di hutan tadi. Kalau kau suka hati, ucapkan Allah. Tepuk satu. Ihi. Jangan lupa loh. Ihi. Jangan ihi. Bukan begitu. Coba. Satu. Ihi. Aduh, Qurannya. Tak masukin sini dulu. Wah, tak boleh di sini. Tepuk satu. Ihi. Yang mantap. Satu. Ihi. Dua. Ihi. Tiga. Ihi. Aha lah. Aha. Dua. Ihi. Tiga. Ihi. Aha. Tepuk tenang. Bila aku sedang ngaji, maka aku harus tenang. 1, 2, 3, 4. Dadi dudi dadadi, baca Quran setan hilang. Ulang. Belum mantap. Ayo. Tepuk tenang. Bila aku sedang ngaji, maka aku harus tenang. 1, 2, 3, 4.
Dadi baca Quran setan hilang. Lanjut lagi. Masya Allah. Kaumnya Nabi Syuaib tidak mau mentaati Nabi Syuaib. Wahai kaumku, aku adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk mendakwai kalian. Kaumnya Nabi Syuaib, apa jawabannya? Hai Syuaib, apa yang kamu katakan kami tidak mengerti apa maksudnya. Tidak usahlah banyak bicara, tidak usahlah banyak mengatur kami. Sudah kamu urus dirimu sendiri. Aku nggak tahu apa yang kamu maksudkan. Dan kamu wahai Syuaib, kamu adalah manusia biasa. Kamu adalah manusia bahkan lemah di antara kami. Kamu nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak ngatur kami. Seperti itu loh. Masya Allah. Diajak menyembah Allah nggak mau. Diajak sholat kalau sekarang nggak mau zakat, nggak mau puasa. Kalau sekarang, dulu juga tidak mau mentaati Nabi Syuaib. Sampai terus menerus berdakwahnya tanpa henti loh. Dari pagi, siang, sore, malam terus untuk mengajak kaumnya menyembah Allah. Mereka tidak mau tetap menyembahnya. Yang disembah adalah hutan. Yang disembah hutan. Hutan kecil yang ada di padang pasir di kota Madian. Aneh. Pohon disembah-sembah. Itu penduduk Madian. Sampai akhirnya Nabiullah Syuaib alaihissalam sudah pasrah kepada Allah. Kenapa? Dakwahnya nggak diterima. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah pasrahkan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, maka berilah keadilan kepada umatku. Berilah keadilan itu maksudnya apa? Ya sudahlah, berilah hukuman atas perbuatan mereka yang tidak mau mentaati Allah. Betul, apa yang didoakan oleh Nabi Syuaib didengar dan dikabulkan oleh Allah. Benar, didengar dikabulkan oleh Allah. Setelah itu ternyata kaumnya Nabi Syuaib ada yang beriman nggak? Ada. Banyak atau sedikit? Sedikit sekali. Titik. Kaumnya Nabi Syuaib itu ada yang meriwayatkan tidak lebih dari hitungan jari. Berarti tidak lebih dari 20 orang yang beriman kepada Allah, yang mengikuti Nabi Syuaib. Tidak banyak, dikit banget. Semuanya kafir, semuanya tidak mau taati Allah. Semuanya tidak mau menyembah Allah. Maka benar malah mereka itu orang-orang yang kafir kepada Allah, yang tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya, malah mendatangi Syuaib. Syuaib, kalau memang kamu itu utusan Tuhanmu itu, coba datangkan kepada kami, perintahkan Tuhanmu untuk mendatangkan bencana kepada kami, siksa kepada kami, azab kepada kami. Ya Allah, kaumnya Nabi Syuaib justru menantang Nabi Syuaib supaya apa? Supaya Allah itu menurunkan azab, siksa. Benar. Allah Maha Kuasa, Allah pemberi azab juga. Karena sudah ditantang oleh umatnya Nabi Syuaib, betul Allah pun menurunkan azab. Dan Nabi Syuaib sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa azab akan datang. Masya Allah. Pagi-pagi yang tadinya sejuk, seger, hawanya enak, pagi-pagi jam 6 itu tiba-tiba udara berhawa hangat. Semakin sedikit siang semakin panas dan sangat panas. Sangat panas, dan panas ini tidak sebagaimana panasnya hari-hari biasa.
Panasnya luar biasa, sangat panas. Maka kaumnya Nabi Syuaib yang beriman kepada Allah, wahai kaumku yang beriman, ayo sekarang kita masuk ke tempat ini. Berteduh di rumah, tidak terasa panas, khusus yang beriman kepada Allah. Kaumnya Nabi Syuaib yang beriman kepada Allah, orang-orang kafir, orang-orang yang menyembah Aika tadi, hutan kecil yang ada di padang pasir di kota Madian tadi, mereka bingung, panasnya luar biasa. Sungguh luar biasa azab Allah. Kenapa? Selama 7 hari. Berapa, Mas? Berapa, Dek? 7 hari. Selama 7 hari, ya Allah. Panas itu tidak berubah. Panas terus. Tidak pagi, tidak siang, tidak malam. Tetap panas. Selama 7 hari. Dan selama 7 hari pula angin tidak berembus. Jadi angin tetap diam begitu. Jadi panasnya luar biasa. Kalau ada kipas, ada angin yang berhembus, sepoi-sepoi, sejuk. Ini nggak ada angin. Jadi angin diam. Sampai setiap waktu orang itu kepanasan, keringat keluar bercucuran terus. Beda dengan orang yang beriman. Pengikutnya Nabi Syuaib yang beriman, mereka nyantai-nyantai, ngopi. Ada makan tongseng, makan bebek goreng, makan makanan yang enak-enak. Itu nyaman, tidak kena panas. Selama 7 hari, kaumnya Nabi Syuaib yang tidak mau mentaati Allah, mereka bingung. Mereka berbondong-bondong menuju ke mana? Ke hutan. Kemudian mereka bersimpuh, bersujud, wahai Tuhan kami, hutan, tolonglah kami kepanasan. Ternyata hutan itu tidak bisa menolongnya. Di hutan di situ juga panas luar biasa. Mereka mencoba masuk ke, kalau sekarang kamar mandi, masuk kamar mandi, mandi, airnya panas, panas. Mereka kehausan luar biasa, minum banyak. Semakin banyak minum, semakin kering kerontang tenggorokannya. Semakin minum, semakin kering. Semakin banyak, semakin kering. Hausnya nggak hilang. Bayangkan 7 hari panas terus menerus. Gimana? Kalau pas panas itu nggak pakai kipas gimana rasanya? Sumuk kan? Itu baru panas kecil. Ini panasnya panas azab. Akhirnya mereka pergi ke bawah pohon. Di bawah pohon juga kepanasan. Tidak ada bedanya. Tidak terus teduh seger itu enggak. Panas. Ada yang lari ke sungai. Mau mandi air sungai panas. Mereka seperti cacing kepanasan. Ada yang sudah tua. Enggak kuat karena panas itu. Kemudian jatuh tergeletak. Sampai mati. Saking panasnya. Ada yang masih kuat, ada yang masih bisa makan kuat, ada yang sampai kulitnya. Kaumnya Nabi Syuaib yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, nggak mau menyembah kepada Allah, mengelupas saking panasnya, kulitnya pada mengelupas. Bayangkan 7 hari panas terus menerus, angin tidak berhembus, anginnya diam begitu terus, jadi panasnya luar biasa. Beda halnya hanya dengan orang-orang yang beriman. Wah, mereka sejuk seperti di ruangan AC, nyaman, tentram. Karena apa? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beriman kepada Allah. Saking bingungnya, lari ke sana cari tempat berteduh, nggak ada. Panas di bawah pohon, panas di dalam rumah, panas. Tadi di hutan juga panas. Akhirnya mereka itu sudah sekarat. Tiba-tiba Allah mendatangkan segumpal awan hitam pekat dari arah jauh. Wah. Maka kaumnya Nabi Syuaib berteriak-teriak yang masih kuat. Hei, teman-teman, dari arah sana ada awan yang hitam, yang tebal. Ayo kita berlari ke sana. Kita tunggu hujan. Supaya nanti kita bisa seger lagi,
bisa tidak kepanasan lagi. Berkumpul dengan susah payah, sudah ada yang sudah nggak kuat, sudah sangat capek, sangat lelah karena 7 hari loh. Kita panas sehari aja sudah bingung. Ini 7 hari azab dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari yang ke-7 bener ini. Gumpalan awan panas ini kemudian berjalan pelan. Kemudian mereka berlari berbondong-bondong. Orang-orang kafir ini, kaumnya Nabi Syuaib yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau menyembah kepada Allah. Kemudian dia berteduh di bawah awan ini, mendung yang hitam pekat, gumpalannya hitam pekat. Mendungnya bablas, jalan kena angin. Ayo teman-teman, kita kejar mendung itu. Kejarin. Kejar. Masya Allah. Mendung itu berhenti. Kemudian mereka dengan susah payah berteduh di bawah mendung yang hitam pekat itu sambil mereka mengibah, memohon. Wahai mendung, yang dimohoni bukan Allah, malah mendung. Wahai mendung, jadilah engkau hujan agar kami tidak kepanasan lagi. Mendung, kami sudah tidak kuat lagi. Panas, wahai mendung, jadilah kami hujan. Masya Allah. Permintaannya kaumnya Nabi Syuaib dipenuhi oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Hujan dahsyat. Tapi hujannya tidak hanya sekedar air. Apa? Petir, beledek, guntur, halilintar. Terjadi hujan lebat tapi petir. Maka kaumnya Nabi Syuaib yang sudah tidak berdaya tadi, semuanya disambar petir. Dan didatangkan goncangan hebat. Namanya apa? Goncangan hebat. Gempa dahsyat. Dari bawah digoncangkan luar biasa. Gempa yang luar biasa dahsyat. Dari atas dihujani hujan petir. Kuluduk. Ada yang kena kepalanya, pecah kepalanya. Kena badannya, terbakar badannya. Ada yang mereka itu belum terkena, masih terhuyung-huyung gini loh. Gimana terhuyung-huyung itu? Aku tidak kuat. Teman-temanku udah pada mati kapan? Meregang nyawa, mengerikan betul nih. Saking ngerinya. Mereka panas. Azab Allah. Ngeri banget ini. Mereka sekarang belum kena sambaran petir pun mereka sudah nafasnya. Matanya mengerikan tuh. Mengerikan ini matanya. Aku kepayasan. Aku tidak kuat lagi. Panas. Adik-adik, dalam keadaan seperti itu Allah menurunkan petir yang sangat dahsyat. Gimana suara petir itu? Dung tak, dung dung tak. Enggak itu bergendang. Ngeri banget itu. Badannya hancur. Seluruh kaumnya Nabi Syuaib, na'udzubillah, teman na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Kita berlindung lagi kepada Allah. Kenapa?
melihat dahsyatnya azab Allah kepada siapa? Kaumnya Nabi Syuaib yang tidak mau beriman, nggak mau menyembah Allah, sukanya pada mabuk, sukanya pada ngerampok, membuat onar, ya, suka mengganggu orang yang lewat di jalan, maka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai semuanya mati habis. Tidak ada satupun orang yang hidup kecuali yang beriman. Semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keingkarannya, kekufurannya, kekafirannya, tidak mau taat, tidak mau tunduk, tidak mau patuh, tidak mau menghambakan diri kepada Allah. Akhirnya dihukum di dunia dan juga besok di akhirat. Itu khusus orang yang tidak mau taat kepada Allah. Adik-adik, setelah itu Nabi Syuaib pun juga menyampaikan begini. Wahai kaumku, ini sudah mati semua, sudah mati semua. Wahai kaumku, aku telah menyampaikan amanah Allah kepada kalian. Aku telah memberi nasihat kepada kalian semua, akan tetapi kalian semua tetap ingkar kepada Allah dan ingkar kepadaku sebagai nabi yang diutus oleh Allah. Maka saya berlepas diri atas semuanya itu. Adik-adik, kisahnya Nabi siapa? Nabi Syuaib yang tinggal di kota mana tadi? Madyan, kota Madyan. Kita bisa ketahui bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat zalim. Maka kita harus berhati-hati, tidak boleh berbuat zalim kepada Allah. Adik-adik, mungkin dari Kak Budi cukup sekian untuk kisah pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita tetap dijaga oleh Allah, diberi kesabaran oleh Allah, diberi keistiqomahan oleh Allah dalam masa-masa wabah penyakit seperti ini. Tetap kita tidak boleh melupakan Allah, tetap kita harus sholat, kita harus baca Quran setiap hari, lebih-lebih pada bulan Ramadan ini. Sekian demikian dari Kak Budi. Kak Budi cukupkan. Coba semuanya jawab yang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.